Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz beserta rombongan yang sudah mau berkunjung ke kota Bau-Bau. Dan kami minta maaf apabila ini pertanyaan atau kata sambutan. Mohon maaf apabila penyambutan kami terhadap Pak Ustadz di kota kami tidak semeriah di kota-kota lainnya. Meriahnya luar biasa di kota Bau-Bau. Nama saya, tak saya sebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik. Hal-hal yang tidak dikehendaki. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, satu. Rasulullah sangat benci pada sahabat yang berbohong. Walaupun itu hanya candaan, prank. Tapi kenapa ketika sahabat Nabi Ukashah melakukan kebohongan, tidak memarahinya, berkata, dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak menjadi lusa orang ini. Pertanyaannya, apakah karena kecintaan kita kepada Nabi kita bisa berbohong walaupun prank karena sahabat Nabi melakukan kebohong? Tidak ada sahabat Nabi yang pernah berbohong. Jadi kalau ada cerita-cerita, maka kita mesti cek and recheck. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduk dari neraka. Saya kasih 3 contoh perbuatan sahabat yang disangka orang berdusta padahal bukan dusta. Pertama, Nabi masuk ke rumah sahabat, ketok pintu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak, dia enggak jawab. Assalamualaikum 3 kali. Baru dia jawab, Waalaikumsalam. Buka pintu. Kata Nabi, dari tadi kamu ada di situ? Ada. Kenapa enggak jawab dari pertama? Aku mau dapat doamu 3 kali ya Rasulullah. Pertanyaannya, apakah sahabat yang ada di balik pintu itu pembohong? Tidak. Dia mau dapat doa Nabi 3 kali, berarti doanya 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia buka pintu. Idza sta'zana ahadukum salasan. Kalau kamu minta izin salam 3 kali, falam yu'zan, tidak diizinkan, falyarji, maka pulanglah. Contoh kedua, datang tamu. Datang tamu, dia bilang ke istrinya, matikan lampu. Matikan lampu, istrinya masak, begitu masakan datang, masakan ini cuma cukup untuk tamu saja. Karena makanan anaknya, dia sendiri tak ada makan. Diletakkan di ruang tamu, habis itu matikan lampu, lalu dia pura-pura bunyi makan. Besoknya datang menghadap Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Adhakallah, Allah menurunkan rahmat sani'akuma, perbuatan kamu berdua tadi malam. Kelihatannya seperti bohong, pura-pura makan, padahal dia sedang memuliakan tamu. Yang ketiga adalah bahwa perbuatan bohong dalam tanda kutip dibenarkan dalam 3 hal. Yang pertama, ketika kita perang. Bukan prank. Kita sedang perang. Tiba-tiba saya masuk ke rumah bapak. Ini musuh orang kafir mau membunuh Abdul Somad. Saya masuk ke rumah. Masuk ke bawah tempat tidur. Lalu kemudian datang musuh bawa pedang. Ada Abdul Somad di sini. Bapak menjawab, Abdul Somad tidak ada di sini. Akhirnya mereka pergi. Apakah bapak waktu itu bohong? Tidak. Karena bapak kan bilang Abdul Somad gak ada di sini. Dia ada di bawah tempat tidur. Itu namanya khid'ah. Al-harbu khid'ah. Yang kedua adalah mendamaikan orang yang berdua sedang kelahi. Ini ada si A, kelahi sama si B, saya si C. Si A datang, memang si B itu kurang ngajar. Tiba-tiba si B datang. Tadi si A datang ke sini kan, ceritakan aku kan. 1 kali pun dia nggak ada ceritakan kamu. Apakah saya bohong? Tidak. Dia memang tidak ada 1 kali. Kali-kali dia menceritakan. Tapi kalau saya ceritakan orang ini bisa kelahi. Untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Yang kedua adalah menyenangkan ibu. Pulang bapak dari Surabaya bawa batik. Ibu tugas keluar kota Surabaya. Pulang ke Bau-Bau. Bawa batik. Lalu kemudian kata ibu, Papa, gimana batiknya? Cantik enggak? Kata bapak,
seumur hidup aku belum pernah melihat batik seperti ini. Kata si ibu, padahal menurut bapak jeleknya. Paham? Sahabat Nabi meyakini ketika dia memeluk Nabi karena cintanya maka dia bisa bersama Nabi di surga. Apakah boleh kami selain mencintai Rasulullah juga mencintai ulama? Karena saya ingin memeluk Pak Ustadz. Laki-laki. Mencium tangan Pak Ustadz seraya memohon barakah dari Allah, meminta doanya semoga anak saya Abu Bakar bin Husain dan Hania menjadi anak yang soleh dan solehah. Riwayat tentang Ukasyah masih diperselisihkan. Jadi ceritanya itu begini. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Man kuntu jalatu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, cambuklah, balas. Siapa di antara kalian yang pundaknya pernah aku cambuk, cambuk. Sahabat mengatakan, semua sahabat tertunduk. Semua sahabat tertunduk mengatakan, karena mereka tidak, siapa yang sanggup membalas Nabi? Lalu kemudian berdiri satu orang, saya. Oh, sahabat yang lain sudah menyiapkan pedang, pancung kepalanya Rasulullah. Kata Rasul, jangan, biarkan dia. Ambilkan cambuk, beri ke dia, biar dia cambuk saya. Nabi tidak mau dibalas di akhirat, lebih baik dibalas di dunia. Beri dia cambuk, biar dia cambuk saya. Kata dia, cambuknya mesti cambuk yang pernah kau pakai waktu mencambuk saya, biar sakitnya sama. Cambuknya ada di rumah Sayyidatuna Fatimah. Maka sahabat mengambil cambuk, ambil. Nih silakan cambuk. Kata dia, waktu engkau mencambuk aku, waktu itu aku tidak pakai baju. Maka biar sama, maka Rasul mesti buka baju. Biar jangan kena ke baju jubah. Biar langsung ke kulit, biar sakitnya sama. Sahabat udah geram, ini kita pancung kepala orang ini. Lalu kemudian cambuklah. Begitu sudah mendekat, lalu kemudian dia peluk Rasulullah SAW. Dia peluk tubuh Nabi, dia ingin, kata dia, kulitku yang hina ini bisa menempel ke kulit Nabi Muhammad SAW. Karena aku tidak yakin, karena aku orang berkulit hitam, aku bukan bangsawan, aku tidak yakin aku bersamamu. Dalam hadis lain dikatakan Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kecintaan kita juga akan membuat kita bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang status hadis ini masih diikhtilafkan di antara ulama. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Terlepas dari itu semua, bahwa isinya bercerita tentang cinta dan bagaimana cara dia meraih cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.